Pada 12 Juni 2025, di makam Syabbil Katigasu, diselenggarakan misa peringatan wafatnya yang ke-77. Misa tersebut dipimpin oleh Yang Mulia Kardinal Dato Sri Sebastian Francis, Uskup Keuskupan Penang, Malaysia. Uskup Francis juga menjadi tokoh yang mendorong dimulainya proses penyelidikan kanonisasi Syabbil Katigasu, seorang perawat Katolik yang dikenal karena keberaniannya membantu gerakan perlawanan saat pendudukan Jepang di Malaya selama Perang Dunia Kedua. Syabbil Katigasu lahir pada 3 September 1899 di Medan, Indonesia, dengan nama Syabbil Medan Dali. Ia merupakan putri dari Joseph Dali, seorang keturunan Irlandia, dan Beatrix Matilda Dali Martin, keturunan Prancis. Nama tengah Medan diberikan untuk mengenang kota kelahirannya. Meskipun lahir di Indonesia, ia tumbuh besar dan berkeluarga di Malaysia. Setelah dewasa, Syabbil menikah dengan Dr. Abdon Clement Katigasu, seorang dokter yang kemudian memeluk agama Katolik. Pasangan ini membuka praktek medis swasta di Ipoh, Perak, saat tentara Kekaisaran Jepang menduduki Malaya pada tahun 1942. Keluarga ini mengungsi ke Pekan Papan, sekitar 20 km dari Ipoh, yang mayoritas penduduknya adalah warga Tionghoa. Syabbil dan suaminya diam-diam memberikan perawatan medis kepada anggota Tentara Rakyat Malaya Anti-Jepang, sebuah kelompok perlawanan yang saat itu menjadi satu-satunya kekuatan terorganisir yang menentang pendudukan Jepang. Mereka bahkan membangun sebuah klinik rahasia di ruang bawah tanah rumah toko mereka. Namun pada tahun 1943, pasangan ini ditangkap oleh militer Jepang. Syabbil mengalami penyiksaan yang sangat brutal karena menolak membocorkan informasi. Ia dipukul dengan batang bambu, dibakar dengan besi panas, dicekik, dan disiksa dengan metode waterboarding. Tentara Jepang awalnya tidak menyangka Syabbil mengerti bahasa Kanton, namun setelah mengetahui keterlibatannya, penyiksaan semakin menjadi-jadi. Salah satu momen paling memilukan terjadi saat putri bungsunya Duan, yang baru berusia 7 tahun, dibawa ke tempat penyiksaan dan diancam akan dibakar hidup-hidup di hadapannya. Namun Duan, dengan keberanian luar biasa berkata kepada ibunya, "Jangan bilang Mami, aku sayang Mami, kita mati bersama, Yesus akan menunggu kita." Saat Syabbil dipukul dan ditendang, ia berdoa, "Bunda Allah yang kudus, kasihanilah. Ratu surga, selamatkanlah anakku. Bunda Maria, selamatkanlah Daun." Secara tiba-tiba, seorang perwira Jepang yang belum dikenal datang dan memerintahkan agar Daun dibebaskan. Namun penyiksaan terhadap Syabbil tetap berlanjut. Akibat dari penyiksaan tersebut, Syabbil mengalami luka parah, termasuk kerusakan pada tulang belakang dan rahang. Ia kemudian dipenjara di Batu Gajah hingga akhir perang. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Syabbil dibebaskan oleh tentara Inggris. Syabbil selanjutnya memohon agar ia dibawa ke gereja Katolik Santo Yosef Batu Gajah. Di sana ia merangkak dengan lutut dan tangannya menuju altar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam catatannya ia menulis, "Dengan kain sobek menutupi kepala, saya dibopong ke gereja. Saya minta diturunkan di pintu gereja dan merangkak sendiri ke altar, di mana saya bersujud dalam doa syukur dan penghambaan. Di sanalah Romo Cordiero menemukan saya." Pada tahun 1948, Syabbil dikirim ke Skotlandia untuk perawatan medis. Namun ia wafat pada usia 48 tahun akibat infeksi serius pada rahangnya. Hasil otopsi menunjukkan kerusakan berat pada organ dalam tubuhnya akibat penyiksaan. Awalnya ia dimakamkan di Skotlandia, namun pada tahun 1949 jenazahnya dipulangkan ke Malaysia dan dimakamkan kembali di kompleks gereja Santo Mikael Ipoh. Prosesi pemakamannya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah negara bagian Perak. Untuk mengenang jasanya, sebuah jalan di kota itu dinamai Jalan Syabbil Katigasu. Syabbil Katigasu, doakanlah kami.